Hanya dari Allah segala kebaikan dan keberkahan. Saudaraku, kadang kita salah paham. Yang kita harap-harap adalah kebaikan dari orang lain. Sampai-sampai hati pun bergantung padanya. Semestinya kita menyadari bahwa seluruh kebaikan dan keberkahan asalnya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran 26. Yang dimaksud ayat, di tangan Allah lah segala kebaikan, adalah segala kebaikan tersebut atas kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas kuasanya. Karena Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian penjelasan dari At-Tabari rahimahullah. Ja'amiul Bayan fi Tawilil Quran. Muhammad bin Jarir At-Tabari. Muasasah Ar-Risalah. 1420. 6/301. Saudaraku, dalam sebuah doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, seluruh kebaikan di tanganmu. Hadis riwayat Muslim No. 771. Begitu juga dalam beberapa ayat lainnya disebutkan bahwa nikmat yang merupakan bagian dari kebaikan itu juga berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat ini sungguh teramat banyak, bahkan sangat mustahil seseorang mampu menghitungnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran Surat An-Nahl 53. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran 73. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Quran Surat Ibrahim 34. Saudaraku, kita telah memahami bahwa setiap kebaikan dan nikmat itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan barakah. Maka ini menunjukkan bahwa seluruh keberkahan berasal dari Allah Azza wa Jalla semata. At-Tabaruk, Helm 15-17. Perlu diketahui bahwa keberkahan yang halal bisa ada dalam hal diniyah dan hal duniawiyah, atau salah satu dari keduanya. Adapun yang mencakup keberkahan diniyah dan duniawiyah sekaligus adalah keberkahan pada Al-Quran Al-Karim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan seperti ini juga terdapat pada majelis orang solih. Di antara keberkahan orang solih adalah karena keistiqomahan agamanya. Karena istiqomahnya ini, dia akan memperoleh keberkahan di dunia yaitu tidak akan sesat dan keberkahan di akhirat yaitu tidak akan sengsara. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir, Muasasah Qurtubah, 9/376-377. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Taha 123. Saudaraku, keberkahan orang solih pun terdapat pada usaha yang mereka lakukan. Mereka begitu giat menyebarkan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat sehingga banyak orang pun mendapat manfaat. Itulah keberkahan yang dimaksudkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang-orang solih yang berilmu sebagai pewaris para nabi. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud No. 3641, At-Tirmidzi nomor 2682 dan Ibnu Majah No. 223. Saudaraku, keberkahan juga bisa diperoleh jika seseorang berlaku jujur dalam jual beli. Dari Hakim bin Hizam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar, membatalkan atau melanjutkan transaksi, selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079 dan Muslim No. 1532. Ketika seseorang mencari harta dengan tidak diliputi rasa tamak, maka keberkahan pun akan mudah datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada Hakim bin Hizam, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari No. 1472.
Saudaraku, yang dimaksud dengan kedermawanan dirinya, jika dilihat dari sisi orang yang mengambil harta berarti ia tidak mengambilnya dengan tamak dan tidak meminta-minta. Sedangkan jika dilihat dari orang yang memberikan harta, maksudnya adalah ia mengeluarkan harta tersebut dengan hati yang lapang. Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani, Darul Marifah, 1379 H, 3/336. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, qanaah dan selalu merasa cukup dengan harta yang dicari akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Sedangkan mencari harta dengan ketamakan, maka seperti itu tidak mendatangkan keberkahan dan keberkahan pun akan sirna. Syarh Ibni Battal, Asy Syamilah, 6/48. Begitu pula keberkahan dapat diperoleh dengan berpagi-pagi dalam mencari rizki. Dari sahabat Sakar Al-Ghamidi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud No. 2606, At-Tirmidzi No. 1212, Ibnu Majah No. 2236. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa qanaah atas karunia rizki dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.